Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Hai. selamat berjumpa lagi di acara Ramadan in Campus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan untuk episode kali ini kita akan ngobrolin tentang puasa dan bagaimana kaitannya dengan pelestarian terhadap lingkungan. Nah, untuk itu hadir bersama saya Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Pengembangan Lembaga dan Kerjasama, Ibu Profesor Dr. Lili Suraya. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Nana. Bu, ini masih suasana puasa Ramadan ya, 1442 Hijriah. Tentu sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita sebagai hambanya ini berusaha untuk meningkatkan di bulan Ramadan ini, kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tentu saja dalam hal kita berpuasa, dengan meskipun tujuan adalah la'allakum tattaqun, Bu ya. Nah, tentu kita tidak hanya fokus pada Tuhan. Bahwa yang penting lagi adalah bagaimana kita juga memberikan kasih sayang kepada sesama, termasuk juga pada makhluk Allah yang lain seperti tumbuh-tumbuhan, tanaman, gitu, Bu ya. Nah, ini bagaimana menurut Ibu yang juga saya kira sangat menekuni tentang dunia lingkungan, Bu ya. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama-tama terima kasih Pak Nanang ya atas waktunya. Jadi kajian Ramadan ini terkait dengan lingkungan. Ya. Jadi di dalam lingkungan itu ya sebenarnya sudah sangat jelas di dalam Islam. Ilmu lingkungan itu sangat jelas dalam Islam terkait erat. Salah satunya adalah di dalam surat Ar-Rum ya ayat 41. Bahwa semua kerusakan bumi ini adalah benar karena perbuatan manusia. Nah, artinya apa? Di dalam kehidupan kita ini manusia itu menjadi istilahnya aktor utama ya, yang memang tergantung lingkungan itu rusak, lingkungan itu baik, lingkungan itu lestari adalah karena manusianya. Perilaku manusia. Karena perilaku manusia. Jadi bukan karena tiba-tiba ada bencana alam, tiba-tiba lingkungan itu rusak, gitu ya. Tiba-tiba ada suatu wabah penyakit seperti sekarang pandemi corona seperti ini, itu sebenarnya bukan karena tiba-tiba, tapi itu jadi karena penyebab lain ya. Ada penyebab lain. Nah, kita ada 3 hal ini. Kita selalu diajarkan dari dulu kita masih kecil di SD, SMP, bahkan sampai SMA. Mungkin juga di kampus-kampus kita ini ya seperti di Jakarta ada 3 hal yang kita harus ikuti, yaitu kita harus menjaga hubungan kita dengan Allah. Hablumillah, itu kita sudah selalu jalankan ibadah puasa kita, sholat ya Pak. Kemudian habluminannas dengan manusia kita sudah dengan silaturahmi, ini adalah salah satunya ya Pak. Tapi saya selalu katakan ada tambah lagi adalah hablum minal alam. Nah, kita harus melakukan satu interaksi yang baik dengan lingkungan. Saat ini baru dengar nih, Bu. Biasanya hablum minallah, hablum minannas. Iya, hablum minal alam. Jadi kita harus ada interaksi dengan alam. Alam ini adalah lingkungan. Jadi Pak, jika kita sebagai manusia umat yang beragama yang beriman itu, apalagi di bulan Ramadan ini, saya juga selalu tekankan kepada ibu-ibu, para ibu maksud saya itu, untuk kita coba untuk berinovasi dengan sampah-sampah yang ada di rumah kita, gitu ya. Ada sampah plastik, ada sampah-sampah anorganik dan sampah organik yang begitu banyak kita hasilkan selama bulan Ramadan ini, kita coba untuk kita kelola dengan baik. Jika kita kelola dengan baik itu, insya Allah kita katakan di sini sudah ada pengembangan namanya ada ekoenzim gitu ya, ada bank sampah. Nah, sekarang mungkin di UIN Jakarta bisa mengembangkan Eko Ramadan. Nah, itu pun juga yang saya sudah katakan. Momentum Ramadan itu betul sebagai momentum, jadi Eko Ramadan dan kita juga melestarikan lingkungan, melestarikan alam. Nah, ibu-ibu Dharma Wanita UIN Jakarta pun juga sudah ada sedikit saya berikan tausiah kepada teman-teman saya itu, bahwa yuk para ibu kita coba gitu ya, untuk mulai kita di bulan Ramadan ini kita kelola sampah kita dengan baik. Karena sebenarnya teknologi itu adalah salah satu langkah kita sebagai umat manusia dan akademisi dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan yang saat ini sudah semakin berkembang. Dan akibatnya kita pun sudah tahu bahwa akan kembali
feedbacknya ke kita. Ya, oh. Feedbacknya biasanya negatif kalau kita Iya, iya. berikan juga yang kondisi yang negatif. Negatif. Gitu. Tapi kalau positif, misalnya nih, ini Pak Kastolan, ini Kabiro kita luar biasa ya, taman-taman di UIN Jakarta sudah sangat bagus sekali. ya. Nah, ini pasti akan memberikan suatu dampak positif ke kita. Ya, seperti sekarang kita juga Ramadan tidak kita bisa terlalu fresh Bu ya. kita fresh gitu ya, melihat yang hijau-hijau, Iya. itu kita jadi segar kembali Pak. Iya, Dan iya. itu juga impuls saraf kita itu kalau misalnya kita capek ya Pak. Misalnya nih teman-teman sering kita melihat komputer atau mungkin HP ya, gadget, mata iya. kita itu capek. Oh, Nah, itu sedikit kita alihkan saja ke yang hijau-hijau. dikasih hiburan ya. Hiburan untuk mata kita. Nah, visual kita itu sehingga saraf-saraf kita ini akan kembali lagi rileks lagi gitu Pak. Jadi memang luar biasa kalau kita memang membuat lingkungan ini baik, lingkungan ini bersih, sehat, alami seperti hijau, royo seperti ini, pasti dampak negatifnya akan kita terima juga. Jadi memang cukup menarik Bu di bulan puasa Ramadan ini gitu ya. Jadi artinya perintah Tuhan bahwa kita diminta untuk bertakwa itu tentu tidak semata-mata dia fokus pada Tuhan ya. Tapi Betul. juga bagaimana kita seimbangkan ya. Betul. Nah, saya teringat cerita seorang sufi Bu. Jadi beliau mau bepergian, beliau pakai jubah ya. Suatu ketika beliau melihat di jubahnya itu ada semut gitu kan ya. Nah, melihat bahwa di jubahnya ada semut, kemudian dia berpikir bahwa ini tidak boleh teraniaya gitu ya. Semut ini harus dikembalikan. Sehingga dia memperlakukan semut itu ya seperti kasih sayang itu luar biasa. Iya. Sehingga jubah itu yang ada semutnya itu dia balik lagi dan dia tempatkan lagi di tempat semula. Ini artinya bahwa Islam memang juga sangat menghargai makhluk Allah yang lain ya, termasuk binatang tadi itu ya. Jadi kita ke sana Bu ya. Betul Pak. Apalagi kalau dengan hewan ya, hewan itu makhluk hidup, tumbuhan pun makhluk hidup, walaupun mereka kita anggap tidak ada istilah seperti kita indera perasa begitu ya. Tetapi kalau kita mengetahui suatu kondisi keseimbangan alam, itu pasti akan ada manfaat apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah di balik. Ada hikmah di balik itu semua. Jadi semut itu sebenarnya juga sangat berperan kalau kita mengetahui yang namanya food chain ya Pak ya, siklus makanan, rantai makanan di dalam kehidupan kita ini, bahwa semut itu adalah sebagai makanan dari hewan yang tingkat tingginya lagi. Kita tahu kan siklusnya seperti itu. Jadi kalau misalnya semut pun juga misalnya populasinya itu berkurang atau terganggu oleh kita, tentu predator atau yang memakan semut itu pun juga dia akan kehilangan makanan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini memang sudah menciptakan sempurna. Jadi semua itu kita kalau dari ilmu biologi ya dan dikaitkan dengan lingkungan, kita punya namanya level-level itu, mulai daripada yang namanya produsen itu tanaman. Kemudian masuk ke konsumen. Konsumen ada beberapa tingkat ya. Kemudian sampai kepada predator. Jadi memang ada proses makan-memakan, interaksi antar makhluk hidup itu yang memang sudah ditetapkan di alam supaya seimbang. Kita bisa bayangkan misalnya nih ular itu tidak ada yang predatornya, tidak ada yang memakan nih. Ini habis nih misalnya. Itu ular akan berkembang biak. Dan dia akan kemana dan akan memberikan mudarat ke kita, membahayakan kita. Betul. Jadi kalau misalnya ini ular, kemudian yang memakan ular siapa atau apa hewan yang lebih tinggi gitu predatornya. Nah, ini dia yang akan menyeimbangkan. Jadi ular pun juga akan. Jadi sebetulnya Allah menciptakan makhluk ya masuk binatang tadi ya, saya kira sangat menarik Bu ya. Jadi keharmonian alam itu juga diperlihatkan, ada saling memakan tadi. Betul, jadi saling memakan. Ada interaksi antar populasi hewan dalam hal ini. Nah, kemudian bagaimana kalau kita kembalikan kita sebagai jati diri sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk Allah yang seharusnya cinta kita kepada Tuhan itu ya juga jangan mengabaikan cinta pada lingkungan dan betul. Saya sangat setuju itu Pak. Jadi cinta Allah adalah kita juga cinta lingkungan. Jadi kalau kita itu misalnya kita tahu ya ada itu yang sangat terkenal, an-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah iman. Jadi kalau memang kita itu
menyatakan kita itu orang yang beriman, takwa, tapi kondisi kebersihan kita tidak peduli dengan kebersihan. Harus dimanifestasikan. Nah, harus dimanifestasikan juga dengan apa yang kita lakukan, gitu, Pak. Jadi kita harusnya sebagai mukmin ya, seorang muslim dan muslimat itu harusnya kita benar-benar orang yang menjalankan atau menjaga lingkungan ini menjadi lebih lestari, Pak. Karena dalam Islam kita dituntut untuk itu. Mungkin saya kira kita juga perlu tahu ya, seperti apa sih kita ini dalam hal memperlakukan alam gitu kan. Karena bagaimanapun kita ini kan sangat bergantung pada alam. Betul. Dalam pengertian kita juga banyak memanfaatkan potensi alam gitu. Ya. Nah, supaya kelihatan lestari harmoni itu seperti apa? Ya, jadi kita ini sebenarnya Pak ya, kalau di dalam lingkungan, ilmu lingkungan itu kita ada namanya bidang konservasi. Ya, jadi kita melakukan konservasi, kita menjaga suatu kondisi itu menjadi seimbang dengan cara kita tingkatkan melalui teknologi. Jadi kerusakan-kerusakan itu yang mungkin ada, itu tetap kita bisa jaga, kita lestarikan dengan adanya teknologi-teknologi yang ramah lingkungan. Nah, saat ini sudah begitu banyak teknologi-teknologi, salah satunya misalnya bensin. Bensin ini dulu itu kita mengandung lead. Lead itu adalah timbal. Timbal itu berbahaya. Jadi kalau teman-teman ini punya emisi gas dari kendaraan itu, misalnya kita menggunakan bahan bakar yang masih mengandung timbal, itu berbahaya. Tapi dengan teknologi sekarang kita mengembangkan namanya bioenergi, biofuel, ya biofuel. Kita bisa menggunakan tanaman-tanaman, Pak. Itu luar biasa. Maka Indonesia ini energi alternatif. Jadi kita ini banyak sekali sumber daya alam yang kita manfaatkan untuk bisa mengembalikan lingkungan ini menjadi lebih baik lagi, Pak. Gitu. Jadi teknologi itu memang sangat mendukung. Jadi kita orang akademisi ini memang harusnya terus mengembangkan teknologi-teknologi untuk memperbaiki riset-riset. Jadi hal-hal yang mungkin rusak bisa kita kembalikan dengan teknologi yang ada. Dan tentu teknologi yang sekarang yang berkembang adalah teknologi yang ramah lingkungan. Nah, itu sekarang di dunia barat pun mereka sangat sangat memprioritaskan dikembangkan. Iya, betul. Jadi memang pada prinsipnya sebetulnya Islam itu sangat solutif ya. Sangat di satu solutif. sisi dia ini loh, silakan gunakan, manfaatkan hai manusia gitu kan. Ya. Tapi ingat gitu kan. Iya, betul. Tapi ingat, betul. Akibat perbuatan Anda yang berlebih-lebih, nah itu. Sama kan kita tidak boleh makan berlebih-lebih. Sama dengan kita mengeksploitasi sumber daya alam pun tidak boleh berlebih. Karena kalau berlebih ada akibatnya. Itu namanya israf, berlebihan. Berlebih-lebihan, israf. Nah, ini bagaimana Bu mengkaitkan ya antara ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan upaya kita juga untuk selalu melestarikan lingkungan. Seperti apa gitu? Iya. Baik Pak, ya kadang-kadang kita ini bingung ya bagaimana cara kita untuk bisa meningkatkan ketakwaan melalui peran kita terhadap lingkungan. Nah, kalau saya melihat ya dari cara kita itu untuk mengurangi, salah satu contoh mengurangi sampah plastik misalnya seperti ini ya, sampah-sampah plastik. Kemudian kita mengurangi jumlah sampah akibat makanan-makanan yang kita buang. Kemudian kita sebagai akademisi terus menggali riset-riset yang memang berbasis ramah lingkungan. Kemudian kita juga secara sosial kita melakukan satu event-event yang terkait dengan masalah eko. Ini kan sudah banyak ada eko masjid Pak ya. Eko masjid ini luar biasa teman-teman yang ada di Dewan Masjid ya. Dan masjid itu sudah mulai mengembangkan berbagai teknologi yang memang arahnya untuk meminimalisir dan merecycling limbah-limbah air wudhu yang bisa digunakan kembali ya untuk misalnya menyiram tanaman, di recycling lagi Pak, recycle, kemudian bisa untuk tanaman atau untuk bersih-bersih di masjid, tidak mubazir. Kemudian dia juga menampung air hujan dengan ada satu teknologi yang sangat sederhana mereka kelola itu. Jadi sebenarnya kita ya dengan Islam kita ini, ketakwaan kita itu sebenarnya kita akan sangat-sangat dekat dengan alam Pak sebenarnya. Jadi lebih menghargai gitu loh. Menghargai alam. Menghargai alam karena alam ini kan pasti ada titik jenuhnya kalau misalnya tidak kita lestarikan. Jadi memang tuntutan kita untuk kepada Allah
Subhanahu wa taala itu tidak hanya dimanifestasikan dalam bentuk ibadah makro saja Bu ya. Betul. Tadi 3 hal tadi Pak. Iya, sampah, nggak boleh sembarangan. Iya, selain kita juga bersosialisasi dengan manusia, kita pun juga berinteraksi dengan alam. Subhanallah, ini menarik sekali. Baik Bu, karena waktunya sudah Baik. terbatas. Terima kasih banyak. Baik Pak Nanang, terima kasih. Pemirsa, demikianlah tadi kita telah mendengarkan bagaimana Profesor Dr. Lilis Suraya Putri, beliau adalah seorang pakar lingkungan, biologi lingkungan Bu ya. Iya. Memang bagaimana mengaitkan antara ketakwaan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan alam semesta. Jadi memang betul Bu ya, bahwa sesungguhnya untuk bertakwa itu tidak fokus pada ibadah sebagai alat medianya ya, tapi juga bagaimana kita bisa mencintai alam lingkungan. Perfect lagi. Iya, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya tentang Ramadan in Campus bersama Wakil Rektor Bidang Pengembangan Lembaga dan Kerjasama, Ibu Profesor Dr. Lilis Suraya Eka. Sampai berjumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.